Bima adalah salah satu kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekitar 500 km sebelah timur Pulau Bali, atau 5-6 jam perjalanan melalui laut dari Pulau Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Bima berasal dari Kerajaan dan Kesultanan Bima yang berdiri sejak abad ke-8 dan kini telah dimekarkan menjadi 2 wilayah administrasi pemerintahan, yaitu Kabupaten Bima dan Kota Administratif Bima. Kabupaten Bima terdiri dari 18 kecamatan dan 168 desa dengan luas wilayah mencapai 4.389,40 km persegi, memiliki keindahan alam dan keanekaragaman budaya, serta situs-situs peninggalan sejarah purbakala dan kolonial yang semuanya dapat Anda nikmati bila mengadakan perjalanan dan berada di wilayah ini. Sebagai upaya percepatan pengembangan kepariwisataan dan pelestarian nilai-nilai budaya, pemerintah Kabupaten Bima yang berada di bawah kepemimpinan Bupati Haji Ferry Zulkarnain ST dan Wakil Bupati Haji Syafruddin HM Nur MPD membagi beberapa kawasan pengembangan kepariwisataan, antara lain kawasan wisata Gunung Tambora dan sekitarnya yang terletak di wilayah Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, yang berjarak 200 km dari pusat kota Bima. Anda dapat menjangkau daerah ini dengan transportasi darat selama lebih kurang 4 jam perjalanan. Gunung Tambora merupakan gunung api yang masih aktif sampai dengan saat ini. Gunung ini pernah meletus pada tahun 1815 dan merupakan salah satu letusan yang paling dahsyat yang tercatat dalam sejarah vulkanologi, serta merupakan salah satu bencana terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Kekuatan letusannya pada saat itu setara 7 kali kekuatan bom atom, mempengaruhi iklim dunia, menyebabkan tahun tanpa musim panas, menewaskan 92.000 jiwa manusia, serta memusnahkan 2 kerajaan yang berada di wilayah tersebut, yakni Kerajaan Pekat dan Tambora, dengan aliran lahar panas setebal 2-3 meter. Sisa letusan Tambora menyebabkan adanya kaldera seluas lebih kurang 9 km persegi dengan kedalaman mencapai 1.200 meter. Di sisi selatan Gunung Tambora, tepatnya di desa Oipura, terdapat kebun kopi peninggalan Portugis, berikut pabrik pengolahan dan rumah karyawannya yang kini dijadikan guest house oleh pemerintah Kabupaten Bima. Di bagian barat lereng Gunung Tambora, hanya dibutuhkan waktu sekitar 10 menit dari desa Labuan Kananga. Anda bisa mencapai sebuah pulau kecil dengan danau air asin yang dikitari oleh terumbu karang dan biota laut yang beraneka ragam serta indah. Di bagian timur dan utara Gunung Tambora, terdapat air terjun 7 susun dengan panorama hutan cemara, serta kehidupan dan kearifan lokal masyarakat bekas Kerajaan Sanggar. Mengadakan perjalanan dan pendakian ke objek wisata unggulan nasional Gunung Tambora tidak hanya sekedar menikmati keindahan flora dan fauna, akan tetapi Anda juga akan menapaki sejarah 2 kerajaan yang luluh lantak akibat letusan Tambora tahun 1815 silam. Kawasan Teluk Bima dan sekitarnya termasuk ke dalam wilayah Kabupaten dan Kota Bima dengan air laut yang tidak bergelombang dan cukup aman untuk pelayaran,
serta terdapat pelabuhan Bima yang banyak disinggahi oleh kapal penumpang dan kapal niaga dari dan ke Indonesia bagian timur. Di tepi barat Teluk Bima, tepatnya di lereng Gunung Soromandi, bermukim penduduk asli Bima yang disebut Doudongo, yang memiliki adat istiadat dan bahasa yang berbeda dengan orang Bima pada umumnya. Selain itu, terdapat sebuah situs yaitu situs Wadupaa atau Batu Pahat dalam bahasa Indonesia, yang dibuat oleh Sang Bima sebelum menginjakkan kaki di tanah Bima. Sementara di bagian timur dan selatan Teluk Bima, yaitu di lereng Gunung Lambitu dan Gunung Maria, terdapat masyarakat tradisional Dou Sambori dan Dou Maria, yang juga memiliki bangunan dengan arsitektur khas yang disebut Uma Lengge. Pasir putih Pantai Kalaki dan Sarana Waterpark, serta arena pacuan kuda tradisional kebanggaan masyarakat Bima, terdapat di sisi selatan Teluk Bima. Museum Pemerintah Kabupaten Bima yang berisi benda-benda peninggalan Raja dan Sultan Bima serta pemerintahan kolonial, kompleks pekuburan dan tempat tinggal keluarga kerajaan dan kesultanan, serta pusat perbelanjaan kota Bima hanya berjarak 1 km dari Pelabuhan Bima atau 15 km dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Ya, kami menyampaikan selamat datang di daerah Kabupaten Bima. Dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Bima, kami berkeinginan untuk menjadikan Kabupaten Bima sebagai daerah tujuan wisata yang berbasis budaya dan ramah lingkungan. Nah, untuk itu perlu kita laksanakan berbagai macam upaya, baik itu dalam bentuk program jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun hal-hal yang perlu kami lakukan adalah mengadakan pelestarian, pemeliharaan dan pengembangan seni budaya daerah dan benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala. Kemudian melakukan pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata, mengembangkan dan melaksanakan promosi baik di dalam daerah maupun di luar daerah, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian usaha jasa pariwisata baik sumber daya manusia yang ada dalam jajaran Dinas Kebudayaan maupun sumber daya manusia yang berada di lingkungan objek wisata maupun pelaku usaha jasa pariwisata. Untuk kawasan wisata Sape dan sekitarnya, kita dapat menikmati keanekaragaman flora dan fauna, Gunung Api Sangiang,
Pulau Ular yang merupakan sebuah pulau unik yang dihuni oleh jenis spesies ular laut yang bersahabat, dan indahnya taman laut di Pulau Sangiang dan Gili Banta. Sekitar 10 sampai dengan 15 menit dengan bot dari pelabuhan penyeberangan ASDP Sape, yaitu di Bajo Pulo, kita dapat menyaksikan kehidupan nelayan serta sarang burung walet. Indahnya pasir putih dan jernihnya air laut di pantai Papa, Sonaga, Nisantodo, serta menyaksikan habitat ribuan kelelawar di Sopanihi, Desa Soro, Kecamatan Lambu. Ya, kita sudah menyeberangi lautan istilahnya di daerah sekitar Kecamatan Sape ini. Nah, di sebelah kiri kita bisa dilihat bahwa banyak sekali kelelawar yang bergantungan di seputar pohon bakau tersebut. Kemudian kelelawar ini juga sepertinya sudah mulai berterbangan. Entah kenapa, mungkin karena suara perahu motor ini, saya juga tidak tahu. Cuman yang jelas, sepanjang perjalanan kami dari Pelabuhan Sape menuju kemari, bisa dilihat ombaknya memang cukup besar, tapi pemandangannya sangat indah dan bisa menghilangkan ketakutan kita terhadap ombak yang besar tadi. Di sisi selatan kawasan Sape, kita dapat memasuki kawasan Teluk Waworada dengan bentangan pantai berpasir putih yang cukup panjang, mulai dari Pantai Seranae, Pantai Rontu, Pantai Wane, dan Pantai Baku yang sangat cocok untuk kegiatan berselancar. Bagi Anda yang ingin melanjutkan perjalanan ke Pulau Komodo atau Sumba, telah tersedia feri penyeberangan ASDP dan kapal wisata milik masyarakat di sekitar Pelabuhan Sape. Untuk mengadakan perjalanan di Kabupaten Bima, Anda dapat melalui jalur udara, darat, maupun laut, baik dari Bali atau dari Lombok. Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Pelabuhan Bima dan Sape, serta Terminal Dara setiap saat menerima kehadiran Anda. Serta akomodasi lainnya seperti hotel, rumah makan, restoran, souvenir shop, serta transportasi tradisional yang cukup tersedia. Serta desa sentra kerajinan yang mudah dijangkau. Oh yeah, I find Bima a very lively city. I've been in many other cities on my journey here. I think Bima has many festivities. They organize a lot of things. Behind us we can actually hear the joy of people joining into the bicycle crossing. There's music on certain evenings in town. They play soccer on the field. It's a lively city, and people are happy. I can see that. They also like to see us Westerners come here. They greet us very nice and friendly. Yeah, come to Bima and join us in the fun. Welcome to Bima. Thank you. Bye.